Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya sudah 5 bulan kerja di salah satu perusahaan di bagian laporan keuangan. Sering sekali atasan saya memerintahkan untuk memanipulasi laporan keuangan. Kata atasan saya untuk menghindari pajak yang terlalu besar. Saya sebenarnya tidak mau melakukan itu, Ustadz. Saya masih belum berani untuk resign. Mohon saran dan arahannya, Ustadz. Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz Al-Kalam. Fadhol yang bisa memberikan pencerahan. Terkait dengan pajak itu kan sebenarnya udah menjadi aturan di negara kita ya. Jadi kita sebagai rakyat mau tidak mau itu harus mentaatinya. Jadi membayar pajak itu ya wajib. Karena sudah diundang-undangkan sebagai kewajiban bagi warga negara. Nah, kewajiban kita sebagai rakyat untuk mentaati pemerintah itu sudah disampaikan ya beberapa hadis ya. Kalau ayat ya mungkin secara umum itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasulullah. Kemudian ulil amri. Di sini ulama ulil amri diantaranya adalah pemimpin. Meskipun ada yang menafsirkan dengan ulama. Namun kita juga berpacu pada beberapa hadis sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Isma'u wa ati'u. Dengarkanlah pemimpin kalian dan taatilah. Wa in ista'mala alaikum abdun habasyun. Meskipun kalian itu dikuasai dan dipimpin oleh budak Habasyi. Budak Habasyi itu sebenarnya adalah sebuah ilustrasi ya, yaitu seorang yang Habasyah itu daerah Afrika dan secara kasta itu di Arab itu biasanya kasta rendah ya, mohon maaf. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan bahwa meskipun pemimpin kalian itu orang yang tidak bermutu menurut kalian itu tetap harus ditaati. Kemudian juga ditambah hadis lain riwayat Muslim, alaika sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika. Kamu harus berkewajiban untuk mendengarkan dan mentaati dalam kondisi sulitmu dan mudahmu. Wa man syatika wa makrohika. Dalam kondisi semangatmu dan dalam kondisi bencimu. Jadi ini semakin jelas terkait ketaatan kepada pemimpin. Maka pajak bagi para pengusaha itu harus dibayar begitu dan hukumnya wajib. Sehingga jika tidak itu nanti melanggar kaidah umum dari ketaatan kepada pemimpin. Allahu taala a'lam. Mengenai pajak ya, lebih dahulu masalah pajak ini negara apa. Maka kalau kita lihat dari kitab Al-Mustasfa, Masya Allah, Imam Al-Ghazali dan Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi, ya, benar pajak ini adalah kebijakan seorang pemimpin, orang sultan atau amir, ya, Amirul Mukminin, mengambil tindakan menggalang dana dari orang-orang kaya atau pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi ya, manakala kas negara atau Baitul Mal itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan membutuhkan pendanaan yang sangat besar, ya melampaui dari penghasilan pada umumnya, yang mana di dalam fikih Malikiyah itu dikenal dengan al-wadha'if atau al-kharaj, atau di dalam istilah para ulama Hanafiyah itu dikenal dengan an-nawaid.
yaitu pungutan pengganti pajak ya bagi orang-orang muslim, atau dalam fikih Hanabilah itu dikenal dengan kalfus sultaniyah. Itu memang para pemimpin diberi hak untuk itu melihat kebutuhan negara. Nah, maka dari itu apa yang dirasakan oleh penanya ini sudah benar. Ya. Artinya kalau berusaha mengelabui pajak itu ya berarti bermaksiat kepada pemimpin tersebut karena akan merugikan negara. Kebutuhan-kebutuhan negara tidak akan tercukupi, yang nanti akan mengakibatkan hal madharat yang lebih besar. Akan tetapi berkaitan dengan keinginan resign, karena memang kayaknya penanya juga ke sana arahnya, sementara ini belum menemukan tempat, maka yang perlu dipertimbangkan adalah alternatif kemana selama belum siap untuk resign. Itu harus diperhitungkan dengan cermat. Nanti kalau saya keluar dari sini akan kemana? Ya. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga. Jadi nanti kemana dia akan resign, di tempat-tempat yang aman, di tempat-tempat yang halal, silakan dipertimbangkan dengan masa-masa. Kemudian kalau merasa bersalah seperti itu, yang ya harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perasaan-perasaan bersalah karena sering mengikuti keinginan pemimpin untuk merekayasa atau apa istilahnya dalam akuntansi itu memanipulasi. Nah, kemudian nanti kalau sudah dirasa siap untuk berpindah atau hijrah, resign, ya harus segera memantapkan diri untuk resign atau berhijrah ke tempat kerja yang tidak didapati atau maksiat-maksiat besar seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah jalan tadi ya, jalan resignnya saudara penanya ini, dan menemukan tempat kerja yang nyaman. Begitu, Ustaz. Mengenai pajak itu hak pemimpin ya, karena kebutuhan negara. Dan yang wajib pajak pun wajib untuk membayarnya. Dan sebagai rakyat tentunya kewajiban menaati pemimpin itu sudah diperintahkan dalam syariat. Tadi dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada lagi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa atiu, dan ada lagi redaksi yang lain, alaikumussam'u wa ta'atu. Kemudian tentang penanya yang ada planning untuk resign namun belum ready tentunya. Tadi ada langkah-langkah yang disarankan oleh Ustaz Parman. Yang pertama, cari alternatif lain yang menjadikan penanya bisa nyaman dalam pekerjaan, tidak ada tekanan seperti itu. Kemudian tetap mempertimbangkan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, dan perbanyak istighfar, karena yang dilakukan ada keyakinan bahwa melakukan seperti itu perbuatan yang salah, maka perbanyak istighfar. Dan nanti kalau memang sudah ready, silahkan untuk mencari alternatif yang lain. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.